Salam. Salam. Sekali lagi dengan penuh semangat pada hari Christmas. Salam. Oke, Merry Christmas. Saya menyapa saudara-saudara di tempat ini. Kita percaya seluruh dunia pada pagi hari ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita di tempat ini tidak kurang hebatnya terus bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini saya mengundang umat jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan pujian penyembahan kita hanya tertuju kepada Yesus. Karena orang Majus saja bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dan pagi hari ini, bila mana saya membaca ayat ini, hati saya sangat tersentuh dengan ayat ini. Dan saya ingin Tuhan Yesus sangat baik. Saya ingin bertanya kepada kita semua secara pribadi pada pagi hari ini, di manakah Tuhan Yesus pada pagi hari ini? Di dalam hati kita kah? Di setiap perbuatan kita kah? Atau dimanapun kita berada, Dia ada. Dan saya percaya umat jemaat di tempat ini, pada pagi hari ini Yesus lahir di hati kita. Ada amin. Itulah yang terutama pada pagi hari ini. Lahir di setiap perbuatan kita, lahir di setiap gerakan kita, lahir di setiap perkataan kita sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kita ungkapkan kelahiran Tuhan Yesus pada pagi hari itu di dalam pribadi kita pada pagi hari ini dan mensyukurinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia lahir untuk kita. Dia yang berkuasa ke atas kita. Terima kasih. Dia Raja di atas segala. Terang bagimu.
Apakah Bapa punya Allah seperti Engkau, menjadi penerang dalam kehidupan kamu, mengalahkan kegelapan dalam kehidupan kamu? Engkau lahir di kandang, di tempat yang hina Engkau lahir Tuhan, tetapi di dalam kemuliaan Engkau adalah Raja di atas segala raja. Dan pagi hari ini Bapa, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau pada pagi hari ini. Kami sujud di hadapan. Hosana, Hosana bagi Engkau Raja. Hosana. Dengan segenap nafas kami Tuhan, pada pagi hari ini kami mau sujud di hadapan di atas Raja segala raja. Inilah hidup kami persembahkan di hadapan. Kami tidak punya kemenyan mur dan emas, tetapi Tuhan pada pagi hari ini inilah kehidupan dan nafas kami Tuhan. Kami tetap mensyukurinya pada pagi hari ini, dan kami datang beribadah di hadapan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sangat bersuka cita pada pagi hari ini. Kami mau terus bergembira di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus ada di dalam kesatuan Roh-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah kesatuan Roh itu dari permulaan, pertengahan sehingga firman disampaikan, Engkau dipermuliakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Immanuel kami pada pagi hari ini. Siaplah kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat ini. Haleluya. Anak-anak yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Saya ingin menyapa saudara pada pagi hari ini. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, hebat, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita ini sambil kita bersalam-salaman satu dengan yang lain. Perkenalkan diri kamu. Haleluya. Mari kita memuji Dia. Selamat hari. Mari kita bersalam-salaman satu dengan yang lain. Kita saling bersalaman. Teruskan bersalam-salaman kita mari. Selamat hari Natal. Semoga bahagia. Amin. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanmu. Bahagialah engkau di hari ini.
memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita terus bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Pujian syukur kita naikkan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu
Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Sekali lagi kita
Terima kasih Bapak Surgawi. Sebentar kami akan mendengar firman. Sebagaimana Engkau telah menyertai kami, hadir saat kami menyembah Engkau, maka seterusnya hal yang sama kami rindukan dari Tuhan. Bersama-samalah hamba-Mu berkata-kata dari awal hingga berakhirnya. Dan hari ini Bapak adalah hari di mana seluruh orang Kristen di bumi ini Tuhan berada, Tuhan di tempat-tempat ibadah untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Maka kerinduan kami semua, Yesus yang berada di surga hari ini, tapi kehadirannya di dalam seluruh hidup kami tetap menjadi kerinduan kami semua. Terima kasih Tuhan bersama hamba-Mu, khususnya dalam pemberitaan firman pagi hari ini, dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya ucapkan shalom, selamat pagi dan selamat hari Natal. Pada tahun yang lalu jemaat cari kasih Tuhan, kita yang merayakan hari Natal seperti hari ini penuh gereja karena kita didatangi oleh umat Tuhan dari Kuda. Tapi hari ini saya harapkan perkara yang sama, tapi rupanya jemaat yang setia dari dulu dan sampai hari ini, itulah yang Tuhan kumpulkan untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita jemaat dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu jemaat cari kasih Tuhan, kita akan membuat satu pengakuan terhadap firman Allah. Karena saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan jadilah seperti yang engkau imani. Jadi kalau kita yakini bahwa firman Tuhan itu akan bekerja, akan berkuasa dalam hidup kita, maka seperti itu akan terjadi. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11, saya akan membaca ayat 10 jemaat, ayat 11. Dikatakan begini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengiringi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Gilirannya jemaat, mungkin terlampau ketiduran semalam, persiapan Krismas makan hari ini. Oke. 1, 2, 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan apa yang berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepada. Katakan amin. Oke, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat yang ke-7.
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini dalam kalimat yang saya beri warna kuning, yaitu dikatakan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan memberi tema firman Tuhan pagi hari ini apa? Penghalang tempat bagi Yesus. Penghalang tempat bagi Yesus. Kenapa ini menjadi dasar tema kita? Karena ayat yang kita baru baca tadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, sangat mengejutkan. Kenapa saya katakan sangat mengejutkan, sangat menyedihkan? Kenapa? Sebab Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia. Dan Alkitab mengatakan dia adalah Allah. Dia adalah Allah pemilik segala sesuatu, pemilik bumi dan segala isinya. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dia lahir di bumi ini, dalam penjelmaannya menjadi manusia, haknya untuk menikmati apa yang menjadi miliknya tidak diberi kesempatan. Coba jemaat yang dikasihi Tuhan, ambil perasaan yang ada di dalam Yesus. Kita kenakan perasaan yang ada di dalam Yesus itu di dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana jika semua benda-benda itu kitalah pemiliknya, tapi kita tidak diizinkan untuk menikmatinya? Ya, mungkin saudara yang dikasih Tuhan, kita punya istana yang sangat bagus dan kita sudah buat begitu rupa, semua isinya ada, tapi ketika kita masuk di dalam, di pintu pun ya kita sudah dihalang, tidak boleh masuk sekalipun ini milik. Saya kira saudara yang kasih Tuhan, ya, ketika saudara dan saya mengalami demikian, kita akan memberontak habis-habisan. Ini milikku dan aku punya hak untuk menikmatinya, tapi kenapa aku dihalang? Aku tidak diberi kesempatan untuk menikmatinya. Saudara kasih Tuhan, itulah perasaan yang ada di dalam Tuhan. Ketika ya apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi haknya tidak diizinkan untuk apa? Menikmatinya. Tidak ada tempat bagi Yesus. Inilah berita yang sangat menyedihkan. Dan jemaat yang kasih Tuhan Yesus, memang Yesus turun ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Itu melalui perjuangan yang sangat berat. Dan tidak boleh dilukiskan dengan kata-kata apapun juga. Bagaimana perjuangan Tuhan itu mengalami berbagai jenis penderitaan, saudara kasih Tuhan, hanya karena ingin supaya belas kasihan Tuhan sampai kepada kita. Jadi Yesus mengalami penolakan, tidak ada tempat bagi dia, itu sangat menyedihkan. Kenapa? Yesus mau menunjukkan kepada kita betapa susahnya, betapa beratnya pengorbanan yang dia harus buat hanya karena saudara dan saya ingin dikasihi olehnya. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus, penghalang tempat bagi Yesus. Dulu Yesus waktu lahir tidak ada tempat bagi dia. Pertanyaan dia, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini pintu itu masih tertutup? Ya, tidak ada tempat bagi Yesus. Ini peristiwa waktu Yesus lahir. Tapi dalam perjalanan hidup kita, saudara kasih Tuhan, perkara ini masih apa? Sering terjadi. Ada amin? Ada amin? Oh, berarti jemaat tidak jujur. Ya, saya lah. Ya. Sering pengalaman seperti ini, saudara kasih, di si Tuhan terjadi dalam kita. Tidak ada tempat bagi Yesus, tidak ada peluang bagi Yesus. Saudara kasih Tuhan, sekalipun Yesus ada di dalam hidup kita, ya, waktu kita percaya kepada Dia, kita mengatakan Dia ada di dalam hidup kita. Tapi saudara kasih Tuhan, memberi tempat dalam hidup kita untuk berkuasa,
untuk memandu hidup kita, untuk memproses hidup kita, untuk mengarah hidup kita kepada kebenaran. Itu yang susah, ya, itu yang sulit. Jadi pengalaman menutup pintu bagi Yesus masih tetap terjadi dalam hidup kita hari ini, walaupun dalam bentuk yang lain. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Alkitab menunjukkan kepada kita ada 3, saudara yang dikasihi Tuhan, bahagian yang sering kita tidak sadari, di mana kita menutup pintu kepada Yesus, tidak memberi tempat kepada Yesus. Apa itu jemaat yang dikasihi Tuhan? Oke? Guys. Oke. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, yang pertama, sibuk dengan berbagai apa? Urusan. Nah, kita lihat di Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 3 sampai ayat 1 sampai 3 kata begini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sangat beralasan di sini, di mana Yesus tidak diberi kesempatan ya untuk melahirkan Yesus, untuk lahir di tempat yang sewajarnya, saudara kasih Tuhan. Karena apa? Saat itu orang sibuk dengan berbagai apa? Urusan. Nah, kita percaya jemaat yang kasih Tuhan, kenapa ada janjian malam kudus? Karena pastinya Yesus lahir di malam hari. Ada amin? Sebab kalau lahir di siang hari, jemaat yang kasih Tuhan, pasti ada saja orang limpas. Kenapa ada manusia melahirkan di kandang domba? Apa aku saya antar di rumah? Tapi jelas dan jelas bahwa Yesus lahir di malam hari. Alkitab tidak menunjukkan kepada kita jamnya jam berapa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah tentu di samping orang sibuk berurusan dengan apa? Ya, urusan sensus. Apa itu sensus? Mendaftarkan diri kepada kerajaan pada masa itu yang berkuasa, namanya Kerajaan Romawi, di bawah Kaisar, namanya Kaisar Agustus. Jadi seluruh orang harus didaftarkan. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi yang ada di pikiran rakyat pada saat itu, ya, bahwa masa dan waktu yang diberikan Kaisar Agustus untuk mendaftarkan diri sangat terbatas. Maka untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka sibuk mempersiapkan diri. Ya, mereka sibuk mempersiapkan diri. Dan saudara kasih Tuhan, karena sibuk mempersiapkan diri, ya, untuk hal itu belum lagi sibuk mempersiapkan untuk urusan dapur, urusan anak, dan lain sebagainya. Sedikit pun tidak ada ingatan di dalam hidup mereka bahwa hari ini, saat ini kita akan melihat mujizat yang terbesar. Karena apa? Akan lahir seorang raja yang akan membawa keselamatan. Alkitab mengatakan bukan saja datang menyelamatkan, tapi dia datang menyertai kita, karena akan disebut Immanuel. Bukan saja dia menyertai kita, tapi dikatakan dia adalah gembala agung yang akan menggembalakan jemaat 24 jam lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, orang sibuk dengan berbagai urusan, sehingga waktu untuk Yesus, ya, masa untuk Yesus, untuk bersaat teduh itu sering, saudara kasih Tuhan, kita tidak memberi kesempatan, ya sebaik-baiknya. Saya pernah bertanya jemaat yang kasih Tuhan, kenapa tidak pergi sembahyang? Dia bilang saya kerja. Saya bertanya jemaat, adakah orang kerja 24 jam? Tidak ada kan? Tapi sering kalau kita tanya, tidak ada masa, saya kerja. Nah, di kerajaan Malaysia saudara kasih Tuhan, baik pekerja swasta, lebih-lebih kalau pekerja kerajaan, ada waktu yang dikhususkan. Berapa hari itu? Kalau swasta 12 hari kan? Ibu Gembala. Ibu Elsa. Berapa hari untuk 1 tahun? 14 hari kan? Iya, oke. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, banyak anak Tuhan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk jumpa Tuhan. Tetapi tidak cukup. Apa maksudnya sudah dikasih Tuhan? Manusia
dari dulu dan sampai diikat oleh tali. Ya, oh saya tidak ada masa Tuhan, saya tidak ada masa Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, ketika di hospital baru ada masa sama Tuhan, benar atau tidak? Ketika gagal baru tuh, Tuhan saya butuh Engkau dan lain sebagainya. Untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kalau Tuhan izinkan kita masuk untuk merayakan ya perayaan Natal di tahun 2025 ini, khususnya di hari yang khusus ini 25, bersyukurlah, amin. Karena ada banyak orang jemaat yang kasih Tuhan tidak diizinkan Tuhan merayakan hari ibadah seperti yang saudara hadapi hari ini. Kenapa? Sudah pulang ke surga, tidak lagi melihat pohon Natal, tidak lagi menikmati tuh saudara jamuan. Ya, mereka sudah berada di surga. Bagi yang berada di surga, tapi yang di neraka bagaimana? Itu kesempatan hilang selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, sesibuk apapun juga, harus kita memberi waktu, kesempatan kepada Tuhan untuk bersekutu secara pribadi dengan Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Coba punya handphone semua. Disitulah kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Ya sepanjang jam ini aku dengar lagu-lagu Dangdut Roma Irama. Berapa jam? 5 jam. Aku akan beri kesempatan bagi Tuhan dengar lagu-lagu rohani. Amin. Tapi saudara kasih Tuhan, manusia itu tamaha dari hari Senin sampai semua mengisi hidupnya adalah hal duniawi. Dan hari Minggu tidak ada lagi hati untuk pergi beribadah. Karena apa? Sudah dipenuhi dengan hal duniawi. Nah, itulah serangan setan yang mematikan untuk menghancurkan iman percaya kita. Tapi pada hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, kejadian di mana Yesus tidak diberi tempat, ya, hari ini jangan berulang. Amin. Saya harus mengkhususkan masa secara khusus kepada Tuhan, walaupun saya sesibuk bagaimana. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam sejarah gereja ada seorang ibu yang melahirkan anak sebanyak 12 orang. Ya, siapa ibu itu? Mamanya John Wesley. Ya, saudara kasih Tuhan, ibu ini seorang ibu yang sangat sederhana hidupnya, tidak kaya. Jadi kita tahu pergumulan hidupnya, bagaimana mengurus orang 12, yang mengurus anak 12 orang itu, saudara kasih Tuhan, sangat sibuk, sangat letih. Tapi saudara kasih Tuhan, saat dia menghadapi kesibukan ini yang luar biasa, catat bagi ibu-ibu, dia khususkan masa setiap hari untuk duduk di kaki Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saat semua ya sudah tidur, saudara kasih Tuhan. Nah, tahukah jemaat yang kasih Tuhan, hasil daripada ibu ini yang dekat dengan Tuhan, semua anaknya itu diberkati Tuhan luar biasa. Ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi ya pokoknya jadi manusia lah, ya, bukan jadi binatang, maksudnya diberkati. Jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia seorang yang sangat sibuk, tetapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan tidak pernah diabaikan di dalam kehidupannya. Nah, ibu ini, saudara kasih Tuhan, dapat menghasilkan keturunan yang takut sama Tuhan lewat hubungannya dengan Tuhan yang selalu dia adakan, disiplinkan dalam hidupnya setiap saat. Oke, puji Tuhan. Mari kita lihat yang kedua, saudara. Ya, apa yang membuat Yesus terhalang ya di dalam hidup kita? Katakan salah prioritas. Kalau bahasa Malaysia, Ibu Elsa dikatakan ya, salah memberi keutamaan. Amin. Priority, ya. Prioritas ini kan bahasa Indonesia. Salah prioritas. Yang membuat Yesus itu, saudara, tidak ada tempat di dalam hidup kita menghalangi Yesus yang berada di dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan. Ini yang kedua dikatakan salah prioritas. Ya, salah memberi keutamaan. Nah, kita lihat contohnya di dalam Hagai
pasal 1, kita akan baca ayat 1 dan sampai beberapa ayat. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Siltil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini, maksudnya bangsa Israel, berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, semua orang Israel berkata, oh belum masanya untuk membangun rumah Tuhan. Ya, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya ayat 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apa dikatakan? Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Nah, di ayat 4 ini saudara kasih Tuhan menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Ya, Tuhan suruh orang Israel supaya bait Allah itu dibangun, saudara. Ya. Bait Allah itu dibangun, tapi semua orang Israel pada saat itu berkata, Tuhan, belum masanya, belum tiba waktunya. Lalu Tuhan berkata, oh begitu? Begitu? Tapi kalau kamu membangun rumahmu, kamu merenovasi rumahmu, jika itu berkaitan untuk kepentingan kamu, dikatakan di sini, kamu ada waktu. Tapi waktu untuk membangun rumah Tuhan tidak ada. Jadi nyata sekali di sini, saudara, bahwa yang diprioritaskan, yang diutamakan adalah urusan mereka sendiri. Sementara urusan yang pembangunan bait Allah, rumah Tuhan, saudara, dianggap sepele. Dan ketika mereka menganggap sepele pembangunan rumah Tuhan itu, saudara kasih itu menggambarkan bahwa hubungan mereka dengan Tuhan sedang sejuk, ya, sedang berada dalam masalah. Karena bagaimana saudara kasih Tuhan, rumah itu adalah tempat mereka mencari Tuhan, tempat mereka menyembah kepada Tuhan, tempat mereka untuk mengasihi Tuhan. Tapi rumah itu saudara kasih Tuhan, ya, dianggap bahwa belum masanya untuk dibangun. Tapi untuk urusan mereka dikatakan di sini, oh aku ada waktu. Berarti apa? Salah prioritas, salah memberi keutamaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat dalam ayat yang kelima. Apa terjadi ketika kita salah memprioritaskan Tuhan? Kalau ada hal-hal yang lain lebih kita utamakan daripada Tuhan, itu saudara kasih Tuhan, kita akan lihat, ya, kesan-kesannya di dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya lebih mengutamakan hadir di perkawinan dari datang beribadah, saudara kasih Tuhan, itu dipandang Tuhan bahwa bukan lagi dia yang nomor satu, tapi acara itu nomor satu. Kita salah memprioritaskan Tuhan. Ya, nah mari kita lihat ayat yang kelima. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Nah, perhatikanlah keadaanmu. Bolehkah jemaat kita membaca sama-sama? Bagaimana akibatnya kalau kita salah memprioritaskan Tuhan, salah mengutamakan Tuhan, saudara. Bukan Tuhan yang diutamakan. Matius 6 ayat 33 mengatakan, dahulukanlah kerajaan Allah, maka semuanya apa? Akan ditambahkan kepadamu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat ayat yang ke-6, kita melihat. Baca bersama-sama supaya jemaat langsung berhadapan dengan firman, kita berhadapan dengan firman. Dikatakan, kamu, 1, 2, 3, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Lalu tidak bersuara. Oke. 1, 2, 3. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi padamu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Oke, seterusnya guys, terus.
Nah, ayat 9. 1, 2, 3. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasil. Ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Sangat jelas di sini jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa lebih memprioritaskan, mengutamakan sesuatu yang lain dan bukan Tuhan, saudara, itu akan membawa akibat, akan membawa pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya di sini seperti dikatakan firman Tuhan, bahwa kita terhalang akan menerima apa? Berkat apa? Tuhan. Tahu saudara kasih Tuhan, semua yang baik yang kita nikmati itu datangnya daripada apa? Tuhan. Dia adalah sumber kita. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia bukan menjadi keutamaan di dalam hidup kita, ketika kita memilih untuk tidak mengutamakan dia, pada saat itu Tuhan berkata, hari ini dah aku tahan berkatku dulu. Aku tahan berkatku dulu. Ya, aku tahan berkatku dulu. Kenapa? Jika engkau salah, ya, salah jalan, tapi terus saya memberkati engkau, ya, perjalananmu semakin akan menjauh daripada aku, tapi saya tahan dulu. Supaya itu ada masa untuk engkau mengoreksi diri. Kenapa dulu saya diberkati? Kenapa dulu semua lurus-lurus? Tapi ini ada masalah. Inilah masa engkau membawa hidupmu kepada Tuhan, bahwa ada yang perlu apa? Diselesaikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, memberi keutamaan Tuhan dalam hidup kita, inilah yang paling mencabar, ya, bagi setiap orang-orang percaya, ya, mencabar bagi saya, mencabar bagi jemaat. Tapi pagi hari ini tidak ada alasan, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mampu mengasihi sesuatu, kenapa kita tidak mampu mengasihi Tuhan? Amin. Saudara kasih Tuhan, mengasihi sesuatu itu Tuhan yang cipta di dalam hidup kita. Dan tujuan Tuhan menaruh kasih dalam hidup kita supaya apa? Kita selama hidup di bumi ini mengasihi Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, Tuhanlah yang menaruh kasih itu di dalam hidup kita. Dan tujuannya supaya apa? Kasih yang dia taruh di dalam hidup kita, kita akan beri kepada dia. Karena ada firman Tuhan berkata begini, hukum yang paling utama, kasihilah apa? Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatanmu, dan dengan segenap apa? Akalmu. Itulah hukum yang pertama. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi Allah ini saudara kasih Tuhan, ya. Kalau bagi orang dunia Tuhan katakan saya paham. Tapi bagi kita yang sudah kenal Yesus Kristus, Alkitab mengatakan tidak ada sebab untuk tidak mengasihi Tuhan. Amin. Kenapa? Dia sudah menaruh kasih itu di dalam hidup kita. Tapi ingat jemaat yang dikasih Tuhan, setan sangat licik. Bagaimana kasih yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita ini, kasih itu dialihkan kepada lain. Dan di zaman modern ini saudara kasih Tuhan, banyak orang lebih mencintai kucing daripada apa? Tuhan. Betul atau tidak? Banyak orang lebih mencintai anjing daripada Tuhan, ya. Banyak orang mencintai gunung Kinabalu daripada Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, dua yang terjadi bila kita sudah menjauh daripada kasih Tuhan, karena kasih kita arahkan kepada yang lain. Dan saudara kasih Tuhan, saat itu terjadi, kita masih baik-baik saja,
masih semua baik-baik, itu sangat bahaya. Karena itu berarti sudah dibiarkan Tuhan. Sudah dibiarkan Tuhan. Dan saya banyak lihat ini jemaat yang dikasih Tuhan, banyak orang sudah beralih kasihnya kepada yang lain, tapi belum sadar bahwa dia sudah jauh daripada Tuhan. Oh, dikata saya masih baik-baik saja. Itu yang paling bahaya di dalam hidup kita. Karena apa? Setan menutup mata kita untuk tidak melihat bahwa sudah ada celah dalam hidup saya. Saya harus datang kepada Tuhan. Kabar baiknya jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan katakan, ini masanya. Kasih itu kembalikan kepada saya. Utamakan saya di dalam segala hal. Supaya apa? Anugerah berkatnya datang di dalam hidup kita. Hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kita memperingati Natal. Ya, kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Dan pasti jemaat akan gembira bila melihat di seluruh dunia. Saudara, saya ada taruh di Facebook saya bagaimana orang-orang putih menghiasi berbagai tempat untuk dihiasi dengan sangat luar biasa dan biayanya sangat besar. Pertanyaannya jemaat cari kasih Tuhan, orang yang melakukan ini nampaknya menarik bagi kita, tapi pertanyaannya, adakah mereka takut sama Tuhan? Adakah mereka memberi keutamaan kepada Tuhan dalam hidupnya dibanding dengan apa? Memberi keutamaan membuat apa? Hiasan itu. Mereka menghabiskan seluruh hidupnya untuk membuat hiasan itu. Tapi pertanyaannya, adakah kasih seperti itu juga diberi kepada Yesus? Jadi menyambut Natal itu jemaat yang dikasih itu adalah ketika kita kembali saya pesankan hari ini, menjadikan Yesus sebagai yang paling diutamakan dalam hidup. Amin. Itulah namanya merayakan Natal dengan benar, memberi keutamaan Yesus dalam seluruh hidup kita. Nah, mari kita lihat yang ketiga, saudara. Yang ketiga, apa yang menghalang Yesus, saudara, untuk tidak berdiam, untuk tidak masuk di dalam hidup kita, untuk tidak bekerja dalam kita, menutup mata terhadap apa? Kebaikan Tuhan. Kita lihat Matius 21:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kenapa Yesus waktu lahir dia tidak diberi tempat bagi dia? Ini pekerjaan siapa? Itulah pekerjaan roh jahat yang ada di udara. Kenapa? Sebab saudara kasih Tuhan, roh jahat di udara menutup mata orang pada saat itu untuk melihat siapa yang lahir itu dan apa tujuannya Yesus itu lahir. Di Matius 1:21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Tahu ke saudara kasih Tuhan, tujuan Yesus datang ke dunia ini, datang ke dunia ini adalah saudara kasih Tuhan, dia datang menutup neraka bagi yang mau percaya kepada dia. Ada amin? Karena nama Yesus itu dikatakan juru selamat, penyelamat. Saudara kasih Tuhan, seandainya Yesus tidak datang ke bumi ini, maka sebaik apapun kita merayakan Natal, saudara, tetap tidak ada artinya. Karena hidup kita hanya lahir, kemudian membesar, sudah itu mati, tempatnya terakhirnya di mana? Neraka kekal selama-lamanya. Tapi saudara kasih Tuhan, oleh belas kasihan dan anugerah Tuhan, kita tidak pernah melihat neraka itu bagaimana keadaannya. Tapi Tuhan tahu bagaimana berada di tempat itu. Sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Dan orang nanti berada di neraka, baru penyesalan setinggi langit. Tapi sudah terlambat. Untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, karena Tuhan tahu berada di tempat itu,
memang penyesalan selama-lamanya, gertakan gigi selamanya, penderitaan selama-lamanya. Tuhan berkata, ya, aku mau membuka pintu. Aku mau membuka pintu kepada orang yang mau diselamatkan, yang mau percaya kepada Dia. Apa? Untuk apa? Saya bawa ke surga bersama-sama Yesus dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya ayat yang terkenal Yohanes 3:16, bolehkah kita baca bersama-sama jemaat 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara kasih Tuhan, inilah ayat yang menjadi inti dari semua Alkitab. Kenapa kita percaya Yesus? Karena apa? Supaya saudara dan saya pergi ke surga saat dipanggil Tuhan untuk diam bersama Yesus selama-lamanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan keselamatannya pasti. Nah, pertanyaannya, saudara kasih Tuhan, bagaimana kalau saya meragukan keselamatan saya, sementara firman Tuhan mengatakan begini? Ya, bagaimana kalau saya ragu tentang keselamatan saya, sedangkan jelas-jelas firman Tuhan mengatakan? Siapa yang membuat itu dalam hidup kita? Iblis. Ragu akan perkataan Tuhan. Tapi hari ini saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berbohong. Keselamatan orang percaya itu terjamin. Itu sebabnya Paulus katakan, jika aku hidup di bumi ini itu bagus, karena berbuah untuk kerajaan Allah. Tapi jika aku mati, apa? Aku beruntung memiliki hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi saudara kasih Tuhan, kedatangan Yesus itu ke bumi ini, lahir di kandang domba, tujuannya adalah untuk memperkenalkan jalan pergi ke surga, untuk membuka hati manusia bahwa kalau anak ini tidak lahir ke bumi, kita semua akan menuju kebinasaan kekal selama-lamanya. Dan setan tahu bahwa jika berita ini semua orang tahu, jika berita ini semua orang tahu bahwa keselamatan itu hanya ditemukan dalam Yesus, maka habislah kerajaannya di bumi. Itu sebabnya setan sengaja menutup hati ya umat-umat Tuhan pada saat itu, sehingga tidak memberi kesempatan bagi Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus berlimpah-limpah kebaikan Allah yang kita apa? Temukan. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah saudara pagi hari ini. Tidak ada ucapan syukur kita pagi hari ini yang luar biasa. Karena apa? Aku kenal siapa yang aku sembah, yaitu Yesus. Dialah pemberi hidup, dialah sumber hidup, ya, baik hidup rohani maupun hidup jasmani. Segala-galanya ada di dalam Dia. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, berita tentang pengenalan siapa anak Allah ini, siapa Yesus itu harus diberitakan ke seluruh bumi. Supaya apa? Orang yang tadinya menutup hati kepada Yesus mulai boleh melihat kebenaran, kekayaan yang ada di dalam Yesus. Oh, rupanya sekalipun saya memiliki seluruh bumi ini, jika aku tidak ada Yesus, semua itu tidak ada gunanya. Sebaliknya, sekalipun aku hanya hidup sederhana, bahkan hidup susah di bumi ini, tapi aku ada Yesus, aku memiliki kekayaan di atas semua kekayaan. Ada amin? Puji nama Tuhan. Jadi hari ini saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kegelapan sudah dibuka oleh Yesus, sudah dilenyapkan oleh Yesus. Kita boleh melihat terang di dalam Yesus. Betapa pentingnya mengenal Yesus, betapa pentingnya membuka hati bagi Yesus. Karena kita membuka hati bagi Yesus, semua yang ada pada Dia akan berikan kepada hidup saudara dan saya. Setan menutup hati untuk apa? Jangan membuka hati kepada Yesus.
Tapi bersyukurlah saudara hari ini, ya kita semua hari ini Tuhan sudah buka hati sehingga saudara percaya kepada Yesus dan memiliki hidup berkelimpahan. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Mari jemaat bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita memasuki tahun baru 2026, saudara kasih Tuhan, mari kita melihat ke belakang bagaimana perjalanan hidup saudara di dalam mengikut Tuhan. Ada masa-masa di mana saudara yang kasih Tuhan, kita mengalami seperti ini. Tidak ada tempat bagi Yesus, karena yang mengisi hidupku banyak hal, yang memenuhi hidupku banyak hal. Tetapi pagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, tahukah, bila bukan Yesus yang mengisi hidup kita, maka hal-hal dari dunia ini akan mengisi hidup saudara. Dan bila hal-hal dari dunia ini mengisi hidup kita, maka kematian rohani akan terjadi. Dan itulah yang dinantikan setan. Tapi pagi hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita di tahun ini memprioritaskan bahwa Tuhan yang adalah sumber segala sumber. Saya berdoa pagi hari ini Bapa, supaya sepanjang perjalanan hidupku, Engkau yang aku nomor satukan di dalam hidupku. Dialah yang menaruh kasih itu di dalam hidup saudara. Dialah yang menaruh kerinduan itu dalam hidup saudara untuk mengenal Dia. Bagaimana dengan orang-orang yang di luar Kristus? Hati seperti itu tidak ada. Tapi hari ini, saudara yang dalam ruangan ini, hati yang mengasihi Tuhan, tetap Tuhan kerjakan. Supaya apa? Saudara dan saya tetap membuka hati bagi Tuhan, bahwa Dialah segala-galanya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah mendengar firman pada hari ini. Tuhan, kami akan menjalani tahun yang ada di hadapan kami ini dengan berbagai kesibukan. Tapi jangan sampai karena itu Bapa, kami tidak memberi tempat bagi Tuhan. Tidak ada masa bagi Tuhan. Bapa Surgawi, tolong juga Bapa, supaya Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kami, banyak hal yang kami lihat dan Tuhan perhitungkan, nilai hal yang sangat penting, dan itu yang kami utamakan. Tapi Bapa, apapun juga di dunia ini yang kami lebih utamakan daripada Tuhan, maka itu kami sudah keluar daripada kehendak Tuhan. Untuk itu Bapa, kiranya seluruh umat-Mu yang ada dalam ruang pagi hari ini, keutamaan mengasihi Tuhan, keutamaan mengasihi Tuhan tetap ada dalam hidup mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada sebab untuk diri kita tidak membiarkan Yesus berdiam, berkuasa di dalam hidup kita, karena kebaikannya berlimpah-limpah. Hari ini kita masih dapat merayakan Natal, itu karena Tuhan baik bagi saudara dan saya. Pemeliharaannya, pengembalaannya bersama-sama kita. Tidak ada kebaikan yang terjadi dalam hidup kita kalau bukan dari Dia. Oleh sebab itu, mari kita hari ini katakan, Bapa, sepanjang hidupku, kiranya Bapa hati ini tetap terbuka bagi Tuhan kasih-Mu, terbuka bagi kemurahan-Mu, terbuka Tuhan Yesus Kristus bagi persekutuan-Mu, terbuka bagi Tuhan kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, selesainya firman-Mu diberitakan hari ini, kiranya Tuhan berita Natal ini, Tuhan mengambil tempat dalam hati anak-anak, bahwa persekutuan dengan Tuhan selalu merupakan harus menjadi keutamaan kami di tahun-tahun yang kami hadapi. Karena hidup bersama Yesus berarti hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup bersama Yesus, hidup dalam pengembalaan Tuhan. Hidup bersama Yesus, hidup dalam berkat Tuhan. Hidup bersama Yesus, hidup dalam perlindungan Tuhan. Hidup bersama Yesus,
hidup dalam kemuliaan. Terima kasih, itulah kerinduan kami di tahun yang kami akan hadapi ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, kiranya Roh-Mu, Tuhan Yesus menyimpan firman ini dalam hati anak-anak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, seperti kebiasaan kita akan menaikkan penyembahan kepada Tuhan dengan nyanyian Malam Kudus. Mari saya ajak semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita sama-sama naikkan penyembahan kepada Tuhan. Siapa
Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang luar biasa. Kita sudah memuji Dia dengan nyanyian Malam Kudus. Tiba masanya kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya undang Ibu Jenny Memarian untuk doa kolekte kita pada hari Natal ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu yang begitu nyata di dalam hidup kami. Tuhan sudah menyertai kami dalam sepanjang kami menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya semua itu urapan Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan menjalankan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Dasar kecilnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati tangan-tangan yang mengelurkan Tuhan dan tidak sempat mengelurkan Tuhan, sama-sama memberkati. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Lagu ini akan dibawa kita persembahkan kepada gereja Paskah Bakti petang nanti. Sungguh ku
Mari semua jemaat bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah kemurahan-Mu yang telah memimpin ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Hari ini di seluruh dunia, seluruh umat-Mu Tuhan berada di tempat ibadah untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Kami pun Tuhan tidak kurang. Tuhan menghargai persekutuan seperti itu. Dan semua jemaat-Mu yang telah hadir pagi hari ini, itu membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang cinta dan mengasihi Tuhan. Untuk itu Bapak, sebelum umat-Mu tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing, dalam beberapa hari ini kami mempersiapkan diri untuk memasuki tahun baru 2026. Tuhan Yesus Kristus, kiranya semua umat-Mu yang sudah menyertai, mengecap kebaikan Tuhan sepanjang bulan-bulan yang telah lalu, hari ini dan hari akan datang, kebaikan Tuhan itu terus bersama kami. Immanuel, Allah menyertai kami. Akan terus Tuhan Yesus Kristus menjadi iman dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang tidak sempat hadir pagi hari ini karena pergi ke kampung atau di mana saja. Berkati mereka, lindungi mereka saat mereka berencana pulang ke Kota Kinabalu besok atau hari-hari selanjutnya. Kiranya perlindungan Tuhan bersama mereka, sehingga Tuhan dalam membuka tahun baru Tuhan 2026 kami dikumpulkan Tuhan kembali untuk sama-sama kami memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat cari kasih Tuhan, marilah kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Yesus yang lahir di kandang domba 2000 tahun yang lalu, yang adalah sumber segala berkat, sumber segala kemuliaan, sumber segala kebaikan, akan menjadi bagianmu hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya Roh Kudusnya menyertai jemaat hari ini sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Dan jemaat berkata, Amin. Oke. Puji Tuhan, kita